24 Syawal. Ramadan ala abwab. Ramadan sudah di depan pintu. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum. Pembahasan kita biasanya kan kita mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi kalau sekarang kajian kita khusus 4 kiat menyambut bulan Ramadan. Ya. Sebelumnya kajian sudah pernah nggak Pak persiapan Ramadan? Ini belum. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum 4 kiat menyambut bulan Ramadan. Jadi jemaah sekalian ya, kita ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan umur kita panjang sampai di bulan Ramadan maksudnya. Ini sebuah kenikmatan. Ya, sebuah kenikmatan. Dan terasa nikmat bagi mereka yang punya iman. Tapi kalau orang yang menjalani kehidupan ya tanpa beribadah kepada Allah, sudah ya berganti tahun gitu aja. Dia anggap bahwasanya Ramadan itu, puasa itu adalah budaya. Ya kalau sanggup dikerjakan, kalau nggak sanggup ya udah, nggak perlu dipaksakan. Begitulah orang-orang kalau menganggap bulan Ramadan hanya sekedar budaya. Bahkan di hari pertama banyak orang-orang berusaha untuk berpuasa, tapi di tengah-tengah bahkan di akhir ya, mereka melalaikan bulan Ramadan, melalaikan puasa di bulan Ramadan. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum, ya kita tahu bahwasanya bulan Ramadan bulan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Ya kita tahu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Qur'an ini Allah turunkan ke manusia, tujuannya apa? Huda, petunjuk hidup, ya, petunjuk agama, petunjuk kebahagiaan, petunjuk ketentraman selama kita hidup di dunia, petunjuk untuk mengumpulkan bekal. Ya, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Al-Quran ini sebagai petunjuk dan di dalamnya penjelasan terhadap petunjuk. Wal Furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapa yang mendapati bulan Ramadan hendaklah dia berpuasa. Ini mohon maaf ini agak slow karena lagi sarawan juga. Suara udah agak beda Pak ya. Ini pilek juga lagi enak badan. Ya. Jadi tidak maksimal di para ini enggak apa-apa. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan Allah wajibkan kita berpuasa. Sepakat juga Pak. Ya, semua muslim sepakat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan tidak wajib, kafir orang. Kafir. Ya, kafir. Ya, kenapa? Karena puasa adalah salah satu dari rukun Islam. Lalu, jemaah sekalian rahimahullah, kita tahu bahwasanya ya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu-pintu neraka. Dan setan dibelenggu. Ya. Nah, udah gitu seolah-olah diserukan, ya, wahai para pelaku kebaikan, sambutlah Ramadan. Wahai para pelaku keburukan, berhentilah ketika Ramadan datang. Jadi jemaah sekalian, ya, bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan bagi para pelaku kebaikan. Ya. Dan
bulan Ramadan ini bisa kita katakan Pak ya sebagai pesantren pendidik jiwa, ya kita katakanlah musim membenahi orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan keburukan dinyatakan apa? Berhentilah sambut bulan Ramadan. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ya kedatangan bulan Ramadan harus kita sambut dengan sangat baik. Ini untuk diri saya pribadi dan kita semua Pak. Ya harus kita sambut dengan baik. Ya persiapan yang baik dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Nah di sini ada 4 poin Pak. Ada 4 poin. Poin yang pertama apa? Berdoa sebelum. Ya berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita untuk berdoa. Apapun kondisi kita Pak, bagaimanapun keadaan kita Pak, berdoa kita minta kepada Allah. Ya minta kepada Allah ibadah. Ya perihal dikabulkan atau tidak dikabulkan urusan Allah sesuai dengan hikmah Allah. Tapi intinya Pak, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan para ulama salaf dahulu jemaah, mereka lebih senang kalau doa-doa mereka dikabulkan nanti di akhirat, disimpan untuk di akhirat daripada dikabulkan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Dan Rabbmu berfirman, "Ya ud'uuni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan ijabah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari ibadah kepadaku maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi Bapak sekalian, Allah menyebutkan bahwasanya doa di sini adalah ibadah. Orang yang akan berdoa berarti sombong Pak. Ya, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadi. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Berarti doa itu ibadah. Dan Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ya untuk niat kita menyambut bulan Ramadan yang pertama berdoa. Secara umum Pak, ada 3 doa yang bisa kita panjatkan menyambut bulan Ramadan. Pertama apa? Pertama kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan. Ini doa yang pertama Pak. Doanya masyhur ya. Apa enggak Pak? Bapak lupa enggak? Enggak lupa Pak. Lupa. Ada yang lupa apa? Lupa ya, lupa. Betul-betul lupa. Iya. Kita tahun sekali dia nyampe. Betul. Jadi doa kita minta kepada Allah agar Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini doa. Kita minta kepada Allah agar Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Lalu yang kedua jemaah sekalian, ya setelah kita berdoa kepada Allah sampai bulan Ramadan, yang kedua mintalah kepada Allah agar diberikan taufik sehingga bisa berbuat kebaikan selama di bulan Ramadan. Ya, mintalah taufik. Kalau memang nggak hafal doa bahasa Arabnya Pak, silahkan minta dengan bahasa kita. Inti maksudnya yang penting kita minta kepada Allah agar diberikan taufik, bisa dimudahkan melakukan maksimal kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan. Ya doanya apa? Allahumma a'inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa ma tuhibbu min sa'iril a'mal. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam Ramadan untuk berpuasa, untuk sholat malam, dan untuk melakukan semua amalan-amalan yang Engkau cintai ya Allah. Gimana Pak? Lebih mudah menghafal Arabnya atau bahasa Indonesia ya Pak? Indonesia ya, Indonesia. Kemudian kita bilang kepada Allah, mudahkanlah kami untuk puasa, untuk sholat malam, dan seluruh amalan-amalan yang Kau cintai ya Allah. Kita kepada Allah. Ya.
atau doa yang secara umum Pak yang kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Boleh jadi doa. Nah itu yang kedua. Yang ketiga secara umum berdoa sebelum Ramadan. Ya, yang ketiga berdoa kepada Allah agar Allah terima semua amalan kita di bulan Ramadan. Minta kepada Allah agar Allah terima semua amalan kita yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Kalau nggak hafal Arabnya lagi Pak, udah silakan doa bahasa Indonesia aja loh Pak. Ya, yaitu Allah menja'alna fi Ramadan minal mutaqabbirin. Ya Allah jadikanlah kami di bulan Ramadan termasuk orang-orang yang terima amalannya. Waqtim lana bi'itqi minan niran. Tutuplah Ramadan dengan selamat kami dari api neraka. Jadi dia Pak, inti doanya apa? Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang terima amalannya di bulan Ramadan. Terus tutuplah Ramadan dengan apa itu? Ini dikatakan ya dengan tutuplah bulan Ramadan dengan pembebasan dari api neraka. Dengan pembebasan dari api. Jadi teman sekalian, nah ini kan 3 doa nih. Pertama tadi akan disampaikan di bulan Ramadan. Yang kedua akan diberikan taufik sehingga kita bisa mudah melakukan kebaikan. Yang ketiga minta kepada Allah agar Allah terima amalan-amalan kita. Ada doa yang masyhur yang mewakili diri. Ada yang hafal nggak? Mana kasih hadiah maju? Ada nggak? Ada nggak yang hafal doa yang kata para ulama, para salaf dahulu Pak? 6 bulan sebelum Ramadan mereka baca doa ini. 6 bulan setelah Ramadan mereka baca doa ini. Ya, agar disampaikan di bulan Ramadan agar diterima semua amalan mereka di bulan Ramadan. Ada yang hafal nggak Pak? Oke, ada lagi ada yang terima kasih. Jadi jemaah sekalian rahimahullah, di antara doa ya, doa yang para salaf dahulu panjatkan apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu doa yang dipanjatkan oleh para salafus saleh dahulu 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadana, sehatkanlah aku, mampukanlah aku di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, terimalah seluruh amalan yang aku kerjakan di bulan Ramadan. Jadi dia Pak. Jadi persiapan kita menyambut Ramadan yang pertama berdoa sebelum bulan Ramadan. Lalu yang kedua, jemaah rahimahullah, di antara kiat persiapan menyambut Ramadan yang kedua adalah menyambut Ramadan dengan niat ikhlas mengerjakan kebaikan. Ya, menyambut Ramadan dengan ikhlas melakukan kebaikan. Jadi jemaah rahimahullah, assalamualaikum wa iyyakum, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 16, "Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in 'alim." Katakanlah kepada mereka Muhammad, apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agamamu ini, keyakinanmu ini? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan Allah mengetahui apa yang ada di bumi, serta Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jemaah, setiap niat yang kita ikhlaskan Allah tahu. Allah tahu. Ya bahkan perkara yang kecil pun yang sudah kita niatkan untuk beramal soleh melakukan kebaikan Allah tahu. Meskipun nggak jadi kita kerjakan, meskipun nggak jadi kita laksanakan Pak, tetap dihitung sebagai amalan. Contoh perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau kepada Abdullah anaknya Pak,
Ya Abdullah, innil khair fa innaka wa illam ta'malhu fa niyatul khair laka amal. Wahai Abdullah, berniatlah kebaikan meskipun engkau tidak mengamalkan kebaikan tersebut, maka bagimu catatan amal dari niat baikmu tersebut. Bayangkan Pak, ada orang sudah daftar umroh, ya baik, daftar umroh, ya, 3 hari lagi mau berangkat, qadarullah covid Pak, nggak jadi Pak. Kira-kira sia-sia nggak Pak ini? Ya, covid nggak bisa berangkat. Selesai covid, sebelum selesai covid dia udah meninggal dulu. Ada kejadian ini tentang lagi di Asia. Nah, jadi setiap amalan, setiap niat yang baik itu meskipun nggak sampai kita mengamalkannya Pak, maka akan dicatat sebagai. Jadi di antara keunggulan orang-orang yang cerdas Pak, cerdas dalam artian dia beramal apa, dia menuntut ilmu, dia berilmu, dia pasang niat mengamalkan, yang jadi mengamalkan dapat pahala. Contohnya apa Pak? Misalnya ya Pak Partem nih, sebelum tidur dia berwudu kan, dia bersiapan sunat-sunat sebelum tidur, lalu beliau berniat, saya nanti sepertiga malam mau sholat, niat, rupanya terbangun pas azan subuh. Nah itu tetap dihitung sholat malam. Terus besok hari Senin, ya saya berniat mau puasa Senin besok. Rupanya Pak terbangun ya pas azan subuh, nggak sempat sahur. Kalau kuat silahkan lanjut, tapi kalau nggak kuat biasanya nggak kuat kalau nggak sahur, udah nggak jadi puasa. Tetap dia dihitung puasa. Itu dia. Lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang niat. Niat menyambut Ramadan itu ada 2 macam. Niat menyambut bulan Ramadan itu ada dua macam. Macam yang pertama, niat secara global, niat secara umum. Ya, kita berniat untuk melakukan kebaikan selama di bulan Ramadan. Nah, itu niat pertama. Pokoknya nanti datang bulan Ramadan, kita niatkan, kita azamkan dalam hati kita, saya mau melakukan kebaikan selama bulan Ramadan. Itu niat yang pertama. Macam yang kedua, niat spesifik. Ya, niat spesifik yaitu niat dalam hati ketika kita mau melakukan suatu amalan. Enggak Pak? Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Untuk puasa di bulan Ramadan yang hukumnya wajib, apakah cukup berniat di awal bulan ataukah harus setiap malam diperbaharui? Mana Pak pendapat yang kuat? Ini di antara bapak-bapak pernah dengar penjelasan seperti itu Pak? Kan ada yang mengatakan niat itu di awal bulan Ramadan. Terus ada ulama yang mengatakan niat itu harus setiap malam. Mana yang lebih kuat pendapat? Kali di awal Ramadan. Misalnya Bapak di awal Ramadan saya dalam hati saya berniat berpuasa full. Rupanya Pak 3 hari. Nah itu gimana tuh? Masya Allah. Ya, jadi kalau saya pribadi Pak, jam'u bainahuma. Ya, mengumpulkan keduanya. Jadi ketika di awal Ramadan kita berniat bahwasanya kita berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh. Tapi di tiap malam kita juga pasang. Apalagi kalau kita sempat terputus. Kayak perempuan nih Pak ya. Mereka datang tamu di bulan terputus. Maka mereka memperbaharuinya lagi ketika sudah bisa berpuasa. Jadi digabung dua-duanya. Pendapat ulama yang mengatakan niat di awal bulan sudah mencukupi untuk sebulan. Sebagian orang mengatakan tidak, harus setiap malam. Maka kalau menurut saya Pak, saya baca ajam'u bainahuma khair. Yang mengumpulkan dua ini lebih baik. Kira-kira apa lapas niatnya Pak? Ada lapas niat puasa? Hah? Apa? Oh itu bukan puasa Pak. Zahaba al-ghama'u wa batallat al-'uruq wa thabata al-ajru.
tadi niatkan ikhlas. Yang ketiga menyiapkan diri dengan menumbuhkan kesadaran. Sadar Pak. Jadi ketika datang Ramadan kita masih tumbuhkan kesadaran gitu. Kita beramal di bulan Ramadan ini bukan untuk Allah. Allah nggak butuh ibadah kita, kita yang butuh ibadah kita. Gitu. Man amila sholihan falinafsi. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Wa man asaa alaiha. Siapa yang berbuat keburukan ya dosa untuk dia, efeknya untuk dia. Ya, wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid. Kali-kali tidaklah Rabbmu itu berlaku zalim kepada para hamba. Sama kayak anak kita, Pak. Sekolah lah. Kalau kamu sekolah kan kebanyakan untuk menjaga, kan gitu Pak ya. Nah, begitu juga puasa yang kita kerjakan, semua amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu semua kebaikannya kembali ke kita, Pak. Maka tumbuhkan kesadaran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 10, 9 sampai 10, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi ketika dia sadar beramal soleh ini akan mensucikan dirinya, maka dia semangat, maka dia akan bersungguh-sungguh, maka dia akan memaksimalkan amal solehnya. Ketika dia tahu setiap keburukan yang dia kerjakan akan membuat kotor jiwanya, maka dia akan menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat. Itu semua untuk sadar. Ya, jadi puasa itu bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, bukan sekedar budaya. Baik, lanjut. Berapa menit lagi, Pak? 10 menit. Baik, yang keempat. Nah, ini yang terakhir. Masalah ini materinya nggak panjang, yang penting inti-intinya aja, Pak. Yang keempat, dia menyiapkan diri dengan mempelajari hukum-hukum seputar puasa. Dia belajar akidah fikih siang. Ya, puasa itu berapa hukumnya, Pak? Puasa hukumnya berapa? Puasa hukumnya berapa? Ini enggak, Pak? Apa definisi puasa, Pak? Coba, ini apa? Santai-santai aja, nggak apa-apa. Kalau puasa itu dia hukumnya dua, Pak. Pertama apa? Niat. Yang kedua, nah itu aja. Ya, menahan. Pertama niat, maksudnya kita berpuasa di bulan Ramadan wajib karena kita Allah kan hidup. Yang kedua, perintah. Itu menahan diri dari semua yang bisa membatalkan puasa. Itu aja rukun satu dulu. Nah, apa definisi puasa? Ya, definisi puasa itu apa? Yang menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal-pembatal puasa, ya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Itu definisi puasa secara mudahnya. Nah, gitu. Ya, jadi terus kalau kita belajar tentang fikih puasa, Pak, yang dasar kita alhamdulillah sudah selesai. Nanti itu bisa juga bahas fikih tentang ya di antara perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi tentang puasa. Contohnya apa, Pak? Kalau di kampung-kampung sana mandi sebelum Ramadan, ziarah kubur sebelum Ramadan, apa lagi, Pak? Kalau makan-makannya itu dengan budaya lah, Pak. Sama nggak ada keyakinan, nggak apa-apa. Selain kita mau makan-makan nih 2 hari udahan, selama nggak ada keyakinan nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting kalau sampai ada keyakinan harus, ini jadi bid'ah. Jadi apa lagi? Ziarah kubur, mandi, apa lagi, Pak? Minta maaf kan gitu. Minta maaf ya minta maaf ya kapan aja itu bersalah, kan gitu. Banyak ya. Jadi jemaah saya rahimahullah, begitu juga ya
sehingga setiap puasa ya, sering tenggorokannya berkumur-kumur, sekedar berkumur-kumur, dikira orang batalkan puasa, padahal enggak. Ya kita sekedar kumur, sekedar aja Pak, bukan sungguh-sungguh, sekedar. Yang batal puasa itu Pak kalau kumur-kumurnya hilafkan gitu, masuk 3 kali, 2 kali gitu. Itu yang batalkan puasa. Gosok gigi boleh, gitu. Gosok gigi, cicipin makanan ini khusus untuk mereka yang suka masak Pak. Ya khusus untuk mereka. Kalau kita yang bukan tukang masak, cicipin makanan nggak ada gunanya Pak, nggak ada urusan. Gitu. Jadi nggak usah. Memang betul cicipin makanan itu tidak membatalkan puasa, tapi bagi mereka yang tukang masak. Ya, terus berbuka dengan yang manis. Padahal nggak ada itu dari itu Pak. Nah itu iklan, itu iklan. Jadi jangan sekarang saya belajar bahwa terus nanti akan berkembang, akan tersebar hadis-hadis yang berpuasa di hari pertama akan keutamanya begini, kedua begitu kan ada Pak. Itu hadisnya palsu hadisnya maudhu, tidak ada itu. Ya puasa yang hari kedua disamakan dari azab kubur. Saya nggak hafal lagi. Tapi gitulah intinya. Maka kita menyiapkan diri dengan mempelajari hukum-hukum seputar puasa. Agar apa? Agar kita bisa siap mental kita Pak. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang ternyata ini makruh atau mubah, sehingga kita tuh nggak repot, nggak takalluf. Tahu Pak, ada takalluf itu Pak terlalu membebani diri. Jadi para sahabat itu, mereka itu tidak takalluf, mereka itu simple, ringan, amalan mereka benar. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir Pak, ketahuilah bahwasanya ya ada 2 jenis orang di dalam menyambut dan menjalani Ramadan. Ada 2 jenis Pak. Pertama al-muwaffaq. Ya, jenis pertama al-muwaffaq. Itu orang yang diberikan taufik sehingga dia bisa beramal soleh dan kebaikan selama di bulan Ramadan ini. Ini seorang al-muwaffaq. Yang kedua, ya, orang yang kedua al-mahrum, yaitu orang yang terhalangi dari kebaikan. Dia umurnya panjang, kesehatannya bagus ketika di bulan Ramadan, tapi dia enggak beramal soleh, dia tidak memaksimalkan Ramadan. Ini namanya al-mahrum. Jadi 2 jenis orang ketika menjalani Ramadan, yang pertama al-muwaffaq, yang kedua al-mahrum. Nah, jadi kita minta kepada Allah